ngeliatin ini junglernya bakal main kemana. Mau yang tebal atau mungkin dari assassin. Tapi dengan hero tebal seperti ini butuh waktu sebenarnya untuk Aura bisa langsung nge-one shot dan Link keluar sekarang. Link untuk high ya. Bener, karena dengan defense-nya Ruby dan juga Chow. Chow ya, itu udah gak akan ada yang bisa nge-lock tentunya. Mungkin kalau Lolita pun cuma satu pentungan doang kan. Jadi kita melihat seperti apa untuk Aura yang di sini menurut aku dari kedua belah tim mereka bagus banget dari segi draft. Mereka tahu mereka harus ngamanin Link, mereka buang semua potensi yang bisa nge-lock ke arah seorang Link. Dan aku pengen lihat performanya Melissa sih. Sama. Di game ketiga kali ini. Tapi Melisanya sebenarnya bisa dinetralin dengan Lolita. Iya, Guardian Book ya dengan shieldnya ya. So jadi seperti apa tentunya untuk di game ketiga antara Alter Ego dan juga Aura Fire. Mana semangatnya MPL Arena? Nah, kira-kira siapa nih yang akan mengambil game ketiganya? Karena Valentina di tangan Udil. Ini kalau misalnya mau copy ke arah Eve bisa, tapi dia harus hati-hati dengan Godivanya. Jadi cukup galau ya seperti dari seorang Udil ya. Ya, banyak hero-hero culik-menculik dari kedua tim. Dan ini dia game ketiga kita. Game pamungkas Alter Ego Aura Fire. Yep. Ini pergerakan dari Nino sih yang mungkin masih bisa ditahan di awal ya. Nggak dikasih farmingan. Tapi kita mau melihat seberapa agresif pergerakan dari High tentunya untuk Link-nya. Kalau Aura bisa dapetin early-nya, ini enak banget sih sebenarnya kok untuk Aura. Iya sih, kalau dari early Aura, karena mereka punya Godiva juga balik Mereka lagi. punya Godiva. Balik lagi dengan keadaan dari Godiva untuk Kadita ya, yang biasa direspek tapi dilepas juga. Yes, kali ini Kabuki dalam ancaman yang cukup besar. Leopold V sudah datang dan Kabuki coba untuk mundur perlahan tapi pasti dicicil menerus dan Arlovi Raya benar-benar on point. Kabuki, satu yang terakhir dan first blood untuk Eldino. First blood di 1 menit kita yang pertama. Dan bahkan tidak ada yang menyangka mungkin pergerakan dari Leo Murphy yang begitu agresif. Di 1 menit pertama langsung ngeharas ke arah seorang Kabuki. Tapi kali ini Godiva tidak agak sedikit terlambat memberikan backup, masih bisa mengusir pergerakan dari Leo Murphy di area bawahnya. Bahkan dari Kids sudah mulai muncul di bagian bawah. Mencoba untuk mengharas lagi dan lagi. Godiva dan juga Leo Murphy. Masih atuet, bahkan flicker sudah digunakan. Coba benar-benar agresif banget permainan dari Alter Ego Esports. Kids kali ini mencoba untuk mendapatkan setiap objektif-objektif yang ada. Tapi di bagian atas, Pai sudah melakukan satu gerakan-gerakan. Ternyata kali ini Kids dengan Pakitonya. Yang kita tadi sempat bahas adalah Pai yang ternyata jadi jungler dengan Bastianya bakal jadi jungler lagi. Tapi top lane udah mulai dibuka. Dan satu buah gerakan mundur dari High berhasil membuat dia selamat. Iya, ini yang awalnya aku pikir Aura masih bisa pegang kontrol dari early-nya ya. Malah dipukul balik sama Alter Ego. Ya. Seberapa banyak damage keluar dari Kids, dari seorang Leo Murphy. Ini yang membuat, apalagi Leo Murphy kan dia pakai Conclusive Flash ya. Jadi masih ada sedikit damage-nya kok. Ya ada damage sama juga dan dia tebel sebagai roamer. Dan Udil pakai Impure Rage. Ya Impure Rage. Impure Rage jadi ya pasti ini damage-nya. Kasih damage tambahan ke berdasarkan percentage HP 4%. 4% ya. Dari Impure Rage dan juga masih nambahin dia mana juga gitu. Jadi masih cukup oke sih buat Alter Ego sekarang. Fluffy sudah mulai kelihatan gerak-geriknya, mulai dikejar oleh anak-anak Alter Ego dan Fluffy masih bisa berlari-larian. Sedangkan dari turtle-nya sendiri coba untuk diamankan oleh anak-anak Alter Ego. Hai sudah siap-siap di atas tebing sana. Godiva, Sneaky Picky sudah mulai juga dilihat oleh Leo Murphy. Tapi Hai siap sedia. Ternyata dan dia melihat dari luar kata kemudian akhirnya pada Godiva. Godiva yang hilang. Kiss dapat 1 poin untuk 1000 untuk Alter Ego. Itu kayaknya Deviant Sword-nya maunya coba untuk mengarah ke arah turtle ya. Tapi sepertinya salah digunakan oleh seorang High. Dan kali ini di ball manipulation, dibahas di ball manipulation. Namun ternyata dari Facehugger masih bisa untuk menahan nge-clear minion saja di area mid-nya. Dan gagal untuk mendapatkan turtle-nya dari Aura Fire. Yes, tapi Leo Murphy masih menjadi nomor yang cukup bandel. Selalu berada di depan sana, memberikan informasi-informasi dan membuat teman-teman yang lain siap sedia untuk nge-backup, terutama dari emblemnya. Yes, dari emblemnya ini Kabuki yang menarik ya. Dia pakai Electro Flash juga, masih bakal memberikan heal. Ada heal dari damage-nya dan juga dengan ada physical attack, attack speed, dimainin semuanya di sana. Dari marksman buat Cloud-nya Avaris lah, udah jelas Avaris dengan hybrid attack dan juga dengan adanya movement speed. Ini Nino gak bisa dibiarkan farming terus-terusan dengan nyaman seperti ini. Harus bisa di pressure. Dia akan dapetin gold terus-menerus ya. Tapi kali ini Udil mencoba untuk menahan Fluffy yang terculik lagi dan lagi di area rivernya. Ini
menurut aku kayak dari Alter Ego mereka harus udah mulai jalan sih komsnya. Ya, tapi Hai kali ini boleh kelihatan gerak-geriknya oleh Pai. Mau nggak mau Hai coba untuk mundur. Dia nggak ada purple buff, mau nggak mau dia harus pulang. Dia harus menyelesaikan purple buff-nya terlebih dahulu. Sedangkan untuk Godiva di bagian bawah menunggu untuk datangnya Kabuki. Ini dia pertempuran dengan adanya TB-TB yang dilakukan. Tapi lihat bagaimana dari Leo Murphy terkena efek knock up dan dia memilih untuk mundur lagi menjaga Nino yang sudah melakukan gold buff. Iya, tapi kali ini lihat dari Vesager mencoba untuk menahan Leo Murphy di area bawahnya dengan satu buffet kristal. Dan Godiva mau tidak mau dengan Ocean ODT-nya harus memukul mundur Nino. Karena ini posisinya Kabuki bener-bener ke pressure habis-habisan. Dan mau nggak mau sampai kayak nggak ada yang ngebuka map buat Godiva. Itu alasannya kenapa Fluffy bisa gampang keculik. Ya. Plus Kabuki di sini dibabysit banget sama Godiva. Benar, dan juga Leo Murphy ini aku ngerasa ada mulu ya. Ini seperti yang selalu ada buat sosok Nino yang membuat dari Aura Fire cukup kesulitan di bagian bawah. Tapi ternyata Fluffy remote paling besar dulu dengan Udil. Dan itu ayah dia open banget. Hai mencoba untuk dapatkan Udil. Mencoba mencari pembalasan yang cukup cepat. Tapi Tempest of Blade ke arah depan. Udil dalam ancaman. Ada satu member Budila tapi dibalaskan. Dengan kedekatan oleh Kane. Raw Wave ke arah depan. Satu lagi ditukar satu. Teman-teman dari Aura dan juga Alter Ego saling membalas keadaan. Iya, dua ditukarkan satu kali ini. Dan bahkan dari turtle-nya kan teriset begitu saja. Ditukarkan dua sebenarnya karena posisinya Fluffy tumbang terlebih dahulu. Jadi ini masih ada pertukaran namun kali ini dari Pai bakal coba untuk menahan dengan Maxi Unity Godiva. Terpick off begitu saja. Dan bahkan Kabuki mencoba untuk menahan dengan Madolnya di area mid kali ini. Mau tidak mau pergerakan dari seorang Kabuki masih bisa ditahan dengan satu buah real world manipulation dari seorang ayah Udil. Wah itu IMU ke arah Facehugger ya. Iya dia dua kali sih Kopi ke Ibu. Walaupun kita tahu ya satu reward manipulation di pick oleh Valentina itu nggak se-impactful dari yang aslinya dari Eve. Hanya 25 kotak aja. Tapi dari positioning yang dilakukan Udil, efek low-nya ini membuat dari Aura Fire cukup kesulitan. Sedangkan di bagian bawah dari Nino hampir saja bisa mendapatkan satu outer turret-nya. Ini bisa pecah sih, pecah karena dari turretnya juga sudah nge-push. Tapi Leo Murphy lagi-lagi babysit yang dilakukan dan on the way. Endless bisa. True damage nih Ya, on the way. bisa diamankan. Melisanya sih yang agak ngeri ya karena nanti kalau dia sudah jadi Berserker Fury juga ini damage yang masuk bakal berkali-kali. Tiga orang Iya, kali tiga, kena semua ya. Kena semuanya. Betul. Ini dua critical berarti ya. Yang bisa diamankan oleh Aura Fire. Yang dimana satu udah dipegang sama Hai. Tapi kali ini Aura Fire mereka sebenarnya mau coba untuk dapetin momentumnya Titan 5 lawan 5 sih. Kasih space ke Aura Kabuki tapi kali ini bakal dibuka dengan manipulation. Udil tumbang. Tempest of Blade dibuka oleh seorang Hai. Kali ini mengarah ke Leo Murphy tapi Numen Blast-nya terkena dua pemain kali ini. Dan bahkan Nino masuk dengan blessing duet. Menumbangkan dua pemain di area mid. Godiva juga akan hilang di tangan seorang Kids. Double kill diamankan. Masih mau triple kill dari Fluffy yang mencoba untuk menahan. Masih punya sprint untuk mundur tapi Kids akan coba untuk menahan seorang Fluffy. Tapi kali ini dibalikin keadaannya. Dan Pai akan mencoba untuk membackup dengan satu buah Baxia Shield Unity. Dua ditukarkan tiga. Cukup untuk Alter Ego Esport. Ini setup ditukar setup kalau aku bilang. Karena setup yang dilakukan Aura Fire dia duluan yang inisiasi. Tapi ternyata ada counter setup dari Alter Ego yang membuat Alter Ego bisa menahan. Dan bahkan membalikan keadaan dengan sangat manis. Sempat ada gerakan ke arah Lord. Tapi ternyata dari Alter Ego memilih untuk memajukan cita-cita minionnya terlebih dahulu. Karena dari wave minionnya masih lebih baik ke arah Aura Fire. Iya, dan buat teman-teman juga yang mungkin tidak berada di area daerah Jakarta, kalian bisa nonton di Cinepolis teman-teman mulai besok. Yeay, apalagi besok El Clasico. El Clasico ini bakal seru banget, jadi jangan sampai kelewatan ya RRQ versus EVOS. Jadi langsung aja beli tiketnya di Cinepolis. Dan kalau kita back to the game, ini sebenarnya dari Leo Murphy yang gak bisa di-cancel juga sih sebenarnya Numen Blast-nya. Sempat ter-cancel sekali waktu Fluffy loncat. Tapi setelah Fluffy-nya nggak bisa untuk loncat ke arah Leo Murphy atau dia nggak punya Falling Star Moon. Dan plus dari hanya udah pakai Tempest of Blade, ini Leo Murphy bakal bebas banget bukan Numen Blast. Sebenarnya memang banyak yang bisa nge-cancel Numen Blast-nya. Ada Fluffy, ada Godiva, ada juga Hai. Tapi pemilihan ultimate dari Aura Fire ini nggak mau ke arah dia. Karena mereka yang yakin bisa untuk ngegocek. Minimal Fluffy-nya aja yang bisa mau nge-cancel. Oke, tapi ini Lord yang sudah mulai dipok ya. Sama Aura Fire dan posisinya Fluffy nahan di area depan.
Dia harusnya udah punya item defensive yang cukup sih untuk nahan damage dari Alter Ego. Tapi harus berhati-hati juga karena posisi dari Udil ini bisa jadi ancaman untuk Aura Fire. Dia ngopi ke arah reward manipulation lagi-lagi. Selalu ya. Selalu. Itu efek slow dari seorang Udil. Ini bisa ngegagalin team fight atau inisiasi yang dibuka sama Aura Fire. Lihat Godiva mulai masuk, udah mulai dibuka wave-nya dan bahkan Leo Murphy tercicil begitu saja. Tapi masih bisa survive. Tapi tiba-tiba loncat ke area backline kali ini Pai hilang begitu saja. Reward manipulation yang dibuka oleh seorang facehugger. Ini nge-backup dari seorang Hai-nya. Iya, mau gak mau dari Alter Ego Esports harus kehilangan satu member yaitu Pai dan Aura Fire sendiri. Mereka mungkin terutama dari Hike menunggu untuk dapetin purple buff baru. Mereka bakal melakukan setup ke arah Lordnya. Walaupun Lord yang masih biasa aja, Lordnya masih ungu, belum ada enhance, belum ada evolve. Tapi impact dari Lord ini bisa untuk menghancurkan objektif-objektif yang ada. Tapi kali ini 1v1 situation. Nino mencoba untuk diharas oleh seorang Hai. Fluffy datang mencoba untuk mengganggu, tapi kali ini Kids masih mulia damage. Fluffy bakal coba untuk mengejar ke arah Nino. Bakal menjadi pertukaran yang cukup worth it untuk Aura Fire. Jelas sangat worth it karena Nino sebagai damage dealer tertinggi membuat dari Alter Ego kehilangan satu kakinya untuk bisa bertahan ataupun menyerang. Tapi teman-teman dari Aura Fire sendiri, mereka mencoba untuk berada di area belakang. Satu reward manipulation yang di-copy oleh Udil. Mencoba untuk menjaga penetrasi yang dilakukan oleh Aura Fire. Sedangkan lihat bagaimana Hike berjalan. Dia langsung melakukan split push. Dia langsung coba untuk ambil satu objektif yang lain. Tapi dari Kids, pukulan jabnya udah cukup lumayan nyeri otot ke arah Hike. Iya, harus bisa diwaspadai. Siapa itu Pakito ya kan? Pakito yang biasanya kalau kita lihat ini bisa make a play. Nyaman flash dikeluarkan tapi pesakan di targetnya dan juga Kabuki bahkan dua member. Aura Fire hilang. Godiva datang dengan power wave-nya. Kids coba untuk mendapatkan diri tapi tidak bisa. Hanya tatangkan tepatnya waktu. Dan juga ada Tempest of Blade. Udil mencoba untuk mundur. Teman-teman dari Aura Fire kali ini menjadi sangat marah. Tidak akan ada retribution dari Alter Ego kali ini Aura Fire. Apakah mereka mau paksain untuk mengambil Lordnya? Nino masih ada, tentunya ini bakal menjadi ancaman untuk Aura Fire. Ketika Nino bisa dapetin timing momentum meloncat dengan Battle Mirror Match plus ada Blessing Duet. Jadi Aura Fire mereka harus berhati-hati. Mereka nggak bisa asal melakukan eksekusi ke area Lordnya. Dan itu penculikan yang baik banget sih menurut aku di area mid. Karena posisinya ini Kids yang tadi nahan di area depan itu nggak bisa nahan ke arah High lagi karena posisinya targetnya berubah. Godiva udah ngelock dengan dua pemain ke arah Wave. Jadi mau nggak mau tim fightnya bakal dibuka sama Aura Fire. Tapi kali ini lihat Wave lagi-lagi dibuka. Fluffy mencoba untuk maju di area depan tapi Pai cukup tanky tentunya untuk menahan damage dari pemain-pemain Aura Fire. Pai mencoba untuk mengincar ke area backline tapi kali bakal coba ditahan dengan blast-nya. Gak akan connect ke siapapun tapi Fluffy tumbang di tangan seorang Kids kali ini 7-2-1. Damage yang dimiliki sama Kids ini bukan kaleng-kaleng. Demon Blast tadi menjadi teori ancaman ya, membuat pergeseran dari Aura Fire dan bisa diselesaikan oleh Kids. Dan itu bagus banget setup yang dilakukan oleh Alter Ego. Dan dia pakai emblemnya Killing Spree. Iya, nambah lagi tuh darah-darahnya ya kan. Jadi gak perlu terlalu pulang juga ya. Iya, dia ada kalau movement dapetin point kill-nya juga. Betul. Tapi ya balik lagi tadi dari Aura Fire mereka cukup takut juga untuk membuka team fight. Karena dari sisi belakang itu ada Nino lagi. Iya. Tapi Godiva kali ini bisa mendapatkan Kids dapat dengan dua member dari Alter Ego. Leo Murphy dan juga kecilnya di tangan High. Bagus banget setup dari Aura Fire dan mereka siap untuk mendapatkan lock. Tapi kali ini Udil lihat masuk dari Woman Manipulation dan Nino Blessing Duet ke arah belakangnya. Berhasil untuk dapetin Lordnya tapi Nino bakal coba dikejar Fluffy. Menambangkan seorang Nino. Udil masih mau bertahan di area belakangnya tapi ternyata Hai siap dengan Tempest of Blade dan bahkan Godiva tidak tumbang sama sekali. 4 pemain dihilangkan oleh teman-teman dari Aura Fire. Ini menjadi inisiasi yang baik banget. Ya, setuju banget dan mereka berhasil dengan satu kejutan-kejutan attack yang dilakukan. Dua pertama yang didapatkan oleh High itu menjadi harga mati yang bagus banget. Dan kali ini Lordnya sudah berjalan di bagian atas. Alter Ego masih menunggu Nino dan juga Udil untuk bisa hadir menemani Lemon Pikit dan juga Pai. Masalahnya tadi Nino Blessing Duet dapetin facehugger. Dia baliknya itu ke arah depan. Karena Fluffy yang udah nunggu dia tadi kok. Iya, tapi yang serunya pastinya ini stallnya saling buka. Siapa yang buka duluan bisa dibalas dengan counter dari lawannya juga. Iya. Jadi ini masih bisa counter-mengounter ya sebenarnya dari kedua belah tim. Tapi permasalahannya Aura Fire mereka tahu banget. Mereka bisa dapat Lordnya tanpa ada retribusi dari Kids. Dan kali ini bakal coba dibuka tim fightnya Reward Manipulation. Dan bahkan di area depannya Kidsnya tumpang begitu saja. Pai mencoba untuk menahan. Wave dibuka oleh seorang Godiva. Lordnya masih bisa ditahan di area depan. Pai mencoba menjadi garda terdepan dari Alter Ego. Tapi ternyata tumpang di tangan seorang Kabuki Udil. Nino masih
dengan blazing duet kali ini bisa kena petrify dari seorang Facehager dan bahkan Lordnya masih bisa ditahan kali ini, tapi ternyata Aura mau fokus rapid dan Aura Fire berhasil untuk mendapatkan game ketiga 2-1. 2-1 kemenangan untuk Aura Fire bermain dengan counter setup yang membuat mereka lebih kuat lagi setelah Alter Ego gagal memaksimalkan kondisi yang ada. Dan akhirnya saat lot yang berjalan, Haim ini menjadi salah satu ancaman. Tahu-tahu di belakang dapetin ke arah Kid Somawa. Ya, Hai adalah eksekutor yang manis banget tadi ya dengan linknya dia momen masuknya juga. Ini ada di mana pemain-pemain Alter Ego udah sekarat, udah harus sumbang, udah dia tinggal ngebersihin aja semuanya. Dan yang buat seru seperti tadi itu adalah bagaimana tarik ulur yang terjadi di area dari Lord. Ini siapa yang buka skill dulu, dibalas dengan Blast, dibalas lagi dengan Blazing Duet juga ada di sana. Betul. Terus dibalas lagi mungkin dengan adanya Eyes on You, Inspire dari Melissa sendiri. Iya bener banget sih, ini kayak gila Aura Fire membara banget di game yang ketiga. Dan lihat gak sih kombonya itu jalan banget. Jalan banget. Dibuka Remote Manipulation, hanya masuk ke area backline. Dan ya pas mau kontesnya ke arah seorang Udil kan.